3 tahun belakangan, banyak orang, jutaan bahkan, mengidolakan sekumpulan anak-anak perempuan yang tergabung dalam JKT48. JKT48 sendiri bukan merupakan girl band, tapi mereka menyebut diri mereka sebagai idol group. Dengan konsep baru yang mereka adaptasi dari AKB48 di Jepang, mereka menjual delusi untuk para fans. Mengapa para fans begitu rela memberikan apapun demi sang idola? Pemirsa, saya Vivi Alaida Yahya, Anda menyaksikan sudut pandang dalam episode Demi Sang Idola. 1, 2, 3, 4. I want you. JKT48, sister group dari AKB48 ini hadir di dunia musik Indonesia sejak Desember 2011. Di baliknya, ada Dentsu Media Group Indonesia yang melebarkan sayap idol group asal Jepang ini di tanah air. Mengadaptasi sistem bisnis dari Jepang, manajemen memasang tarif untuk setiap kegiatan mendekatkan fans dengan anggota JKT48 kesukaan mereka. Selain tiket masuk seharga 50 hingga 100 ribu rupiah sekali nonton teater yang diberi bonus tos usai pentas, fans bisa berfoto berdua dengan Oshi, sebutan untuk member kesukaan. Sekali foto diharuskan membayar 150 ribu rupiah. Untuk mendaftar menjadi fans resmi, manajemen memberlakukan harga registrasi 100 ribu rupiah dan yuran per bulan 10 ribu rupiah. Untuk event bersalaman dengan member, tiket dapat diperoleh dari CD yang dijual atau membeli tiket seharga 40 ribu rupiah per member untuk salaman selama 10 detik. Pak Haris, kalau mengikuti perjalanan JKT48, fans atau penggemar adalah bagian dari seluruh desain JKT48. Apakah benar sejauh itu, Pak Haris? Jadi kalau kita lihat fansnya ini memang fans berat dari JKT48. Rupanya sebelum JKT48 itu bentuk, ini adalah fans-fans yang sebenarnya dari AKB48. Yang di Jepang ya? Yang di Jepang. Fans ini yang tadinya penggemar-penggemar dari AKB dengan lagu-lagunya, ternyata dengan kehadiran JKT48 itu tambah antusias. Dan sekarang mereka bertambah banyak juga fansnya itu. And these are die-hard fans. Artinya these are fans yang tidak pernah lepas. Mereka kalau lihat ya Vivi ya, kita punya di FX ini kan ada teater. Iya, teaternya di lantai 4 ya. Dan itu kan mereka perform in a week, dalam 1 minggu itu 3 kali. Lalu dalam Sabtu Minggu mereka juga perform siang dan malam, Sabtu dan Minggu. Itu selalu penuh. Sampai harus yang ngantri lah gitu loh. 200-250 orang yang selalu hadir gitu loh untuk menonton mereka. And these are fans yang setiap kali itu selalu memenuhi dan selalu datang mendengarkan lagu-lagu dan ikut goyang-goyang juga. Berarti ini bisnis yang luar biasa bagus untuk kalau kita lihat Pak sekarang Haris. Itu awalnya investasinya juga cukup berat, tapi ini udah mulai kelihatan revenue-nya. Karena dengan 71 atau bukan 70 anggotanya sekarang di JKT48, kita bisa deploy mereka, bisa membawa mereka ke konser-konser di beberapa kota sekalipun gitu loh, sekaligus. Dan konser-konser inilah yang sebenarnya sudah memberikan hasil yang cukup baik. Pak Haris, dalam setiap unsur ya, untuk memanfaatkan hubungan fans dengan idolanya, ada yang melihat bahwa ini semua dikapitalisasi demi bisnis. Kalau tiket ya wajar lah ya, tapi kemudian untuk foto bersama itu ada biayanya juga. Apa respon Anda? Kalau saya lihat begini, itu nggak ada unsur pemaksaan, tapi memang ada hasrat dari semua fans ini. Mereka mampu dan bukan itu, memang berlomba-lomba untuk membayar karena mereka ingin handshake, minta ketemu, greet and meet dengan idola-idola mereka. Ingat, itu mereka dengan mereka hadir saja untuk bisa lihat fansnya, idolanya itu udah suatu kebanggaan untuk mereka, berfoto dengan mereka.
handshake dengan mereka. Enggak ada selebritas yang lainnya, mungkin seperti kita punya anak-anak JKT48 ini, di mana mereka bisa ketemu, langsung ketemu, bisa jabat tangan, bisa berfoto, bisa meet and greet, itulah. Jadi enggak ada unsur paksaan, tapi mereka juga istilahnya dengan senang hati membeli CD-nya untuk handshake umpamanya. Sebelum handshake itu beli CD-nya dulu dong. Nah, mereka mau CD-nya juga berlaku untuk mereka. Bahkan ada satu orang mungkin bisa bayar 5 CD supaya bisa bertemu handshake-nya berkali-kali begitu. Pak, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa aduh ini terlalu dieksploitasi, anak-anak umur 13 tahun masih kecil-kecil kok sudah disuruh kerja sampai malam. Ini misalnya ada yang mengatakan demikian, apa respon Bapak? Kalau saya lihat bukan dieksploitasi, karena ini memang ada keinginan dari, kembali lagi saya katakan, ini ada paksaan. Anak itu dengan senang hati mereka mau berlatih, belajar disiplin, meningkatkan dirinya menjadi mandiri. Sebab ini suatu journey, suatu perjalanan untuk mengangkat mereka punya pribadi gitu. Kita mengajarkan mereka disiplin, menjadi lebih percaya diri, lebih mandiri. Semua unsur ini untuk menjadikan mereka manusia yang lebih baik gitu loh. Nggak ada unsur paksaan. Keluarganya juga senang melihat anaknya ini lebih disiplin dan sebagainya. Mereka juga ada waktu untuk belajar. Ya, jadi kita nggak paksa mereka. Kalau mereka katakan, Pak maaf, atau saya harus belajar hari ini, ya silakan belajar. Kapan seorang member diputuskan atau memutuskan untuk bisa graduate? Sebetulnya nggak ada batas usianya tuh nggak ada. Bukan batas usia? Bukan usia juga. Artinya kalau dia masih umur 40 masih bisa nyanyi dan bisa dansa, dan memang dia mesti bisa aja jadi JKT48. Bapak tidak bercanda kan? Tapi begini, tentunya orang yang udah umur 25 umpamanya, terus dia harus bersama-sama dengan anak-anak umur 12, 13, ini remaja-remaja ini. Apakah dia akan segesit itu, akan seluas itu? Mungkin sudah umur 25 mungkin sudah lebih. Ini barangkali ya. Saya justru akhirnya teringat oleh salah satu aturannya, karena aturannya adalah tidak boleh memiliki teman dekat pria, begitu. Jadi kalau saya membayangkan, kalau tadi Bapak bilang, wah usia 40 pun nggak apa-apa asal masih bisa gerak, tapi kan siapa tahu mereka mau berumah tangga. 40 belum kawin, belum punya pacar lagi, susah juga itu kalau begitu kan. Tapi tidak ada tertulis gitu batas umur begitu ya? Batas umur nggak ada tertulis. Bahwasanya mereka nggak punya teman pria dan sebagainya. Vivi kalau umpamanya punya anak, ya, taruh dia lagi kuliah. Terus anak ini bilang, Pak saya mau pacaran. Dia ngomong, ayah saya mau pacaran. Dia bilang, jangan pacaran dulu lah, selesaikan dulu lah kuliahnya itu. Udah selesai, mau cari 2-3 pacar silahkan lah gitu loh. Jadi kita tidak akan melarang, karena itu it's only alamiah kan. Tapi untuk their own benefit lah istilahnya gitu. Untuk mencapai apa yang mereka ingin tuju. Apakah mereka menjadi orang yang tenar nantinya, mau jadi presenter seperti Vivi, apa mau jadi aktris atau apa, it's up to them. Tapi untuk mencapai itu, mereka betul-betul harus, ya istilahnya, komit lah itu. Komit untuk sampai suatu tujuan. Nggak ada batas umur, tapi kalau mereka sudah merasa, saya sudah menjadi pribadi yang lebih matang, lebih baik, saya sekarang umur 25, maybe it's my time now untuk mencoba sesuatu yang beda gitu loh. Lagi sedih atau lagi sakit, pokoknya kita nggak boleh nunjukin kita lagi sedih. Jadi harus tetap senyum. Majulah ke depan, got it. Janganlah berhenti, got it. Tujuan tepat matahari terbit. Ayo langkah di jalan harapan. Penghala adalah riba, riba, riba. Dan yang membentang riba, takdirnya riba, riba. Menolak disebut sebagai girl band, JKT48 menyebut diri mereka sebagai idol group. Konsep mereka seperti sebuah akademi keartisan. Setiap anggota yang lolos dari audisi ketat akan dilatih untuk menjadi seorang idola yang multi talenta. Tidak hanya menyanyi dan menari, namun juga diberi pelatihan public speaking, acting, dan pengembangan karakter. Tidak hanya itu, mereka juga terikat dengan aturan-aturan. Terlihatnya jauh dan jaraknya terasa. Coba perkenalkan satu persatu dulu deh. Kalau di sebelah kanan saya ini adalah
Haruka. Nama panjangnya kalau Haruka saya sudah tahu, tapi nama panjangnya Haruka Nakagawa. Nakagawa. Asli Jepang ya? Iya. Oke, sudah berapa lama di Indonesia? 2 tahun. 2 tahun. Masih betah sampai saat ini? Iya, iya benar. Oke. Nah, kemudian sebelah Haruka? Aku Jiska Veranda, dipanggilnya Faye. Oke, asli Indonesia, asli Jakarta. Iya, lahir Jakarta. Oke, Melody, tim captain. Iya, Melody Nuramdani Laksani. Oke, iya. Itu nama asli ya, karena asli. waktu belum kenal langsung saya pikir Melody itu adalah nama pemberian, khusus nama panggung. Enggak, nama asli, nama asli. Berarti mungkin sebenarnya orang tuanya sudah berdoa sepertinya ya. Mungkin ya, papa mungkin Anak- dulu suka musik gitu kan. Jadi Oh, mungkin papa instrumen- atau mama? Papa. Papa. Ya, suka musik gitu. Jadi mungkin namanya Melody gitu. Oke, iya, oke. Dan mungkin sudah tercapai ya doa orang tuanya begitu Iya, ya. mungkin. Oke. Kemudian sebelahnya Melody? Devi Kinal Putri. Tapi Oke. dipanggilnya Kinal. Oke, Kinal. Oke. Kemudian paling kanan adalah Aku Sania Junianata. oke. Semua punya catchphrase, itu istilahnya identitas untuk memperkenalkan Iya, diri ya. perkenalan diri. Mudah-mudahan nggak salah istilahnya ya. Lebih dikenal Jiko Shokai. Jiko Shokai. Darah Jepang ya. Oh, oke. Nah, coba kalau apa Shania, Jiko Shokai-nya seperti apa tuh? Hai, manis dan selalu disiplin. Aku Sania. Manis dan apa disiplin? Manis dan selalu disiplin. Yeay. Benar itu anaknya begitu, Shania? Iya. Disiplin. Enggak. Datangnya kepagian. Oh, Pokoknya saking disiplinnya ya? Iya, jarang on time. Kebetulan kan rumah jauh gitu, jadi mungkin udah antisipasi sendiri. Oh, kalau jam segini macet, jadi harus datangnya lebih pagi lagi daripada yang lain mungkin. Dan ini kebagian banget. Malah jam sebelum, 2 jam sebelum tuh udah nyampe. Shania, manis dan si disiplin. Kalau Kina, Halo, aku Kina. Aku suka sekali menari. Let's dance, dance, dance. Yeay. Captain apa sih? Kalau Captain, Hai, ceria dan bersinar selalu. Aku Melody. ceria dan bersinar selalu. Ya, beban berat ya kalau pas lagi. Iya, aku sih kalau misalnya di stage, aku kan selalu ingat, oh ya, fansnya harus seneng. Jadi mau nggak mau misalnya lagi sedih atau lagi sakit, pokoknya kita nggak boleh nunjukin kita lagi sedih. Jadi harus tersenyum, biar mereka juga seneng gitu ngeliat kita. Aduh, sayang. Oke. Faye, kalau Faye apa catchphrase-nya? Halo, meskipun aku pemalu, tapi aku tetap fashionable. Nama aku Faye. Oh, ada juga ya, pemalu tapi fashionable. Iya. Benar seperti itu atau sekedar catchphrase? Enggak, kalau Faye dulu emang pemalu banget. Sekarang tuh masih mending gitu, bisa bicara. Kalau dulu diem, kalau disuruh baru, oh iya gitu. Tapi sekarang udah pinter ngomong. Udah. Itu manfaatnya ya di JKT48 ya. belajar, Sudah tidak belajar. pemalu. Masih ada. Udah berdarah daging tapi berkurang. Oke, baik. Nah, kalau Haruka seperti apa? Halo. Aku cinta kalian semuanya. Kalian cintaku. Jauh-jauh dari Jepang untuk menghibur kalian semua. Aku Haruka. Haruka pindah ke Jakarta akhir tahun 2012. Berarti kangen tidak sama keluarga di sana? Kan 5 bersaudara kan Haruka ya? Iya. Enggak terlalu kangen. Soalnya ini kan bisa video call atau apa gitu. Terus kan di sini tuh ada mentor sama staff gitu. Jadi kayak keluarga aku gitu. Keluarga di sini gitu. Jadi kalau ada apa semua bantu aku gitu. Jadi gak terlalu Oke, iya. Tapi tinggal di Jakarta ini benar-benar sendiri tanpa keluarga sama sekali begitu. Pertama sendiri, tapi sekarang kan dari Jepang dari AKB ada yang satu orang, jadi sekarang berdua. Oke, sama-sama dari Jepang Iya. begitu ya. Oke. Nah, kenapa ya? Apa yang membuat Haruka begitu betah di Jakarta sampai tadi sudah berani bilang, aduh nggak terlalu kangen sih sama keluarga di sana. Bersaudara berlima loh. Iya, mungkin senang-senang aja di sini gitu. Soalnya aku juga suka di sini. Beda di Jepang gitu. Kalau aku kan dari 15 tahun AKB gitu kan, segala macam udah pernah gitu. Terus kalau kesini tuh belajar lagi gitu, belajar bahasa,
belajar yang di Indonesia juga, jadi lebih seru gitu. Seru Daripada karena di- ada tantangan baru Iya, begitu. lagi bisa belajar gitu, jadi lebih seru daripada di Jepang. Oke, kalau nanti sama manajemen diperintah untuk kembali ke Jepang, kira-kira bagaimana Haruka? Sedih. Pasti sedih. Soalnya di sini kan udah 2 tahun, jadi udah deket semua gitu, jadi sedih. Soalnya kayak sama keluarga gitu. Benar tidak? Ada aturan-aturan begitu kalau mau menjadi member dari JKT48. Misalnya, nggak tahu, katanya tidak boleh punya pacar begitu. Iya, jadi untuk jadi member JKT48 emang kita nggak boleh punya pacar karena kan kita di sini udah kayak di sini kan kita sebuah grup yang dimana kita tuh harus menjadi idola dan kita milik fans gitu, kita tumbuh dan berkembang bersama fans gitu, jadi kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama fans untuk fans gitu. Nah, di sini juga kan lebih kayak meraih mimpi, Iya, gitu. Jadi meraih kita mimpi di sini. menghindarilah apa sih yang nanti bakal menghambat mimpinya itu gitu. Jadi ya biar kita Mimpinya fans atau mimpinya member? mimpi kita bersama gitu, biar JKT itu maju jadi idol nomor 1 di Indonesia kayak gitu. Oke, nggak apa-apa ya, ada aturan nggak boleh dekat dengan pria begitu. Ini kan masih muda-muda ya. Apa ya sebenarnya kalau misalkan sesuatu cinta itu kan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan gitu jadi kalau misalkan suka sama orang justru nggak apa-apa gitu, karena lagu-lagu JKT48 itu kan lagu jatuh cinta, jadi nggak mungkin kita bisa ngebawain lagu jatuh cinta kalau kita sendiri nggak tahu rasanya jatuh cinta itu seperti apa gitu. Jadi maksudnya nggak apa-apa jatuh cinta. Jatuh cinta itu nggak apa-apa gitu, Tapi kan jatuh cinta bisa kayak misalnya kita nonton drama gitu, terus cowoknya ganteng, suka banget. Iya, kita harus tahu rasanya. Tapi tidak boleh bergaul dekat begitu. Tapi dibatasi aja. Kita harus menjaga perasaan fans gitu supaya kedepannya juga lebih enak kayak gitu. Iya, lagi Kalau pula- diam-diam boleh, asal tidak Boleh. ketahuan. Kalau kita bohong, kita idol tuh pengennya tuh menjadi orang yang bisa menginspirasi orang juga kan. Jadi nggak mungkin kita ngasih negatif gitu ke mereka. Kita harus positif, pokoknya apapun harus positif gitu. Lagi pula kalau menurut aku dari segi membernya pun maksudnya kegiatan kita di JKT48 ini kan banyak banget gitu, event sampai event waktu sama keluarganya aja kita nyarinya tuh harus nyolong-nyolong gitu untuk spending time sama keluarga gitu. Kalau misalkan punya pacar ya nggak akan kurus juga gitu loh. Jadi mendingan kita fokus sama Langsung apa yang nonton kita... kecewa. Kalau toh punya pacar tidak akan terurus begitu. Tapi sebenarnya logikanya gitu juga sih maksudnya. Karena waktu untuk keluarganya aja agak susah untuk dicari gitu. Sejauh ini keluarga, orang tua belum ada yang protes? Iya sih. Apa ya? Gimana, Shania? Apa ya, protesnya paling kayak kita sendiri juga mungkin kadang-kadang kayak kenapa sih kita jarang ketemu gitu, bahkan sama keluarga Kangen begitu. Iya, cuman dari keluarga sendiri kayaknya juga mendukung juga gitu kan, banget. Iya, ini juga kemauan kita sendiri, jadi pasti ngedukung juga keluarga kita. Kok kamu di depan tapi jelek gitu, ada gitu misalnya gitu, tapi Itu langsung rasanya Ini ada aturan lain lagi nih, katanya tidak boleh tanda tangan di sembarang tempat. Saya tidak bicara soal vandalisme ya, tapi maksudnya benar apa begitu Kinal? Benar tidak? Jadi kayak semuanya ada eventnya gitu. Jadi kita nggak pengen nih suatu itu jadi hal yang gampang gitu ya. Kayak kita pengennya jadi suatu yang spesial gitu. Maka dari itu kita selalu bikin event-event gitu, kayak event sign event gitu ya. event terus ada to shot, misalnya kita foto sama fans tapi ada eventnya gitu. Iya. Oke. Jadi nggak sembarangan gitu. Supaya lebih istimewa aja gitu. Eksklusif Ada ya gitu. handshake event juga gitu, itu ada eventnya sendiri. Nah, ini adalah jika berpergian harus selalu disertai penjaga, wali. Itu sejauh mana kebenarannya, Shania? Sebenarnya nggak gitu juga sih. Enggak ya? Enggak, iya benar nggak ini ya? Apa ya, biasa aja sih, nggak yang kayak strict banget harus mau jalan-jalan nih harus ada kayak bodyguard gitu ya, enggak sih sebenarnya, soalnya yang penting asal kitanya juga bisa ngejaga diri juga sih, istilahnya kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak sih ya, nggak terlalu yang ketat banget, enggak. Ya, berarti kan kalau pergi ke sekolah tidak perlu diantar wali gitu kan? Kalau diantar ke sekolah sih biasanya masih diantar, tapi cuman maksudnya kalau di awal sekolah, gitu. di sekolah kita juga sama kayak teman-teman kita juga ya kayak orang biasa juga gitu. Kalau di sekolah ya masih sama. Ya ibarat kita harus ini kan tugas kita sebagai pelajar juga gitu. Jadi kita nggak boleh
nyatuin gitu, harus beda juga gitu, pelajar. Berarti itu aturan yang tadi salah ya, tidak seperti itu. Oke. Nah, saya juga penasaran nih ya, dari tadi kan mungkin kecuali Haruka ya, ini berempat nih jawabannya ini kompak begitu ya. Apakah itu memang persyaratan sebelum masuk ya? Maksudnya harus kompak, visinya sama, karena di salah satu aturan juga nih ada mengutamakan pendidikan. Apakah itu memang bagian dari aturan juga, bahwa walaupun berkarir, pendidikan juga nomor satu gitu. Karena dari tadi jawabannya sama, kompak. Kita senang aja sih sebenarnya di JKT48 itu kayak pertama kita masuk, kayak kan kok mungkin yang lain tuh harus kamu nggak bisa sekolah gitu, tapi kalau di sini tuh masih bisa gitu, masih bisa. Jadi bersyukur banget gitu, kita tuh bisa meraih mimpi sambil sekolah gitu. Walaupun ya kita pusing-pusingan di sekolah gitu, kayak ngerjain tugas gimana-gimana, tapi ya karena didukung juga sama manajemen ya, jadi kita jalannya lebih enak gitu. Sebenarnya itu nggak ada di peraturan tidak sih. Ada. Oke, saya coret lagi ya. Saya coret lagi di peraturan. Lebih ke tanggung jawab masing-masing aja gitu. Tanggung jawab masing-masing. Oke. Benar tidak boleh dandan terlalu mencolok. Iya. Oh, itu benar. Kita apa ya? Kita kan konsepnya bukan yang kayak artis atau apa gitu. Di sini kita idol gitu. Jadi lebih nganggapnya bukan yang maksudnya apa sih idol. Konsepnya bukan artis, tapi jelas Anda adalah public figure. Iya. Apa ya, kalau dibilang JKT48 itu yang bisa nyanyi itu masih banyak gitu, yang lebih bagus dari kita tuh masih banyak, yang bisa narinya bagus juga masih banyak. Tapi di sini tuh fans itu keunikannya bisa ngeliat kita dari yang nggak bisa apa-apa, tapi kita belajar bareng-bareng di sini sama fansnya, sehingga fansnya bisa ngeliat sendiri perkembangan dari kita itu sendiri. Makanya yang itu apa ya, yang dibilang beda dari JKT48 ya, karena kita mulai dari nol gitu. Benar-benar mereka tuh pertama lihat kita 3 tahun lalu kita nggak bisa apa-apa gitu, nari juga ya seadanya aja gitu. Tapi sekarang kita berusaha terus gitu. Jadi mereka lihat usaha kitanya itu sampai sekarang. Apa usaha yang paling berat? Ya, itu kan tadi banyak yang disebutin, kayak misalnya kita ngimbangin waktu, itu emang susah banget, tapi kita berusaha, kita ngasih yang terbaik untuk sebagai jadi member JKT48, untuk fans juga gitu. Kayak misalnya kita sekolah tetap, terus kita juga bisa latihan agar misalnya bisa lebih baik lagi. Kan tiap kita perform pasti ada kritik dan kayak komen dari fans tuh kayak apa gitu kan, dan kita tuh review sendiri, katanya gini-gini, oh berarti aku ekspresinya kurang bagus nih, atau misalnya dance aku kurang bagus. Nah di situ kita introspeksi dan kita berlatih lebih keras lagi untuk bisa menampilkan yang terbaik buat fans kita gitu. Oke, pernah merasa aduh terlalu terbebani tidak ya? Begitu udah latihan, kemudian udah latihan nyanyi, nari, kemudian harus memenuhi ekspektasi dari para penggemar. Pernah sih pasti gitu. Ya, masing-masing pernah gitu. Kayak misalnya kadang kayak ini apa sih, kok kamu di depan tapi jelek gitu, ada gitu misalnya gitu, tapi itu langsung rasanya iya kan, kamu udah di depan jelek, aduh. Kita selalu positive thinking sih. Jadi kalau misalnya ada kayak gitu, oh ya berarti kita harus bisa berusaha lebih baik lagi gitu. Dan kita buat yang bilang kita jelek itu, wah ternyata bagus ya gitu. Jadi harus bisa membuat mereka berbalik suka sama kita gitu. Dan dukungan dari teman-teman semua juga pasti ada gitu. Misalnya kita lagi sedih, duduk, kenapa? Pasti kan pada nanya kenapa, kan kelihatan gitu ya kalau cewek-cewek beda gitu. Tiba-tiba dia, kenapa enggak gini, pasti semuanya ikut support. Enggak kok, tenang aja, jangan didengerin. Yang penting kamu harus berusaha lebih baik lagi. Pasti kita selalu support. Haruka, siapa sih dari teman-teman gitu yang paling suka sedih? Yang ini nih 4 orang nih. 4 orang cantik. Nggak ada di sini. Oh enggak, ini di sini kelompok ceria semuanya. Oh ini kelompok ceria. Iya, gawe-gawe semua kok. Pernah merasa, aduh, seharusnya saya melakukan sesuatu yang berbeda tidak? Kalau misalnya jadwalnya lagi padat gitu ya. Kan kalau anak remaja pasti masih remaja semua kan? Pasti kan kegiatannya banyak dong, bukan hanya sekolah, mau main begitu. Pernah tidak? V deh. Yang pasti pernah gitu, apalagi kan aku punya adik dan aku deket banget sama adik aku gitu. Maksudnya karena aku sibuk, aku juga jadi jarang ada waktu sama keluarga gitu. Tapi ketika ada waktu libur, pasti dia orang pertama yang akan aku ajak jalan gitu. Jadi maksudnya aku juga pengen sebagai kakak, meskipun aku sibuk, aku nggak mau hubungan kakak dan adiknya menjadi jauh gitu. Dalam setiap performance, JKT48 selalu mengatakan bahwa kami bukan apa-apa tanpa fans, begitu, V. Itu maknanya apa ya? Kami bukan apa-apa tanpa fans ya, emang benar gitu. Maksudnya JKT48 nggak akan
seperti ini tanpa mereka gitu. Dengan adanya mereka, oh kita bisa lebih maju gitu. Karena kan konsepnya JKT48 kan sama kayak KB48, idol group, idol you can meet yang bisa ditemuin setiap hari, dan kita tuh dinilai perkembangannya oleh fans juga gitu. Iya gitu. Terus juga kan kita kan tumbuh berkembang sama fans gitu. Jadi kita benar-benar nggak ada apa-apa kalau misalnya nggak ada mereka gitu. Nggak mungkin kita nari-nari tapi di depannya kan nggak ada orang gitu. Kayak mereka juga salah satu semangat kita gitu. Baik, ada single terbaru katanya. Saya belum dengar seperti apa. Kazewa Fuiteru single ke-8 dari JKT48. Artinya apa? Angin sedang berhembus. Oh, seperti apa sih? Lagunya seperti apa itu? Angin sedang berhembus itu? Nyanyi ya? 1, 2, 3. Tetapi ke masa depan, angin pun sedang berhembus, dan terasa di pipi bertanda kehidupan. Meskipun begitu aku terus hidup dengan kuat, yang dari menyusun semua batu bata ini pun dimulai saja kah. Oke. Sampai membeli merchandise seharga 11 juta rupiah. Itu merchandise apa? Oi, oi. Yo saya keso Taiga, Paya, Saiba, Faiba, Daiba, Baiba, Ja, Tora, He, Jinjo, Seni, Ama, Senjo, Kasen, Tobi, Jokyo. Jika kamu merasa saat ini kan berlandi, selalu ku akan terus berharap, walaupun ditiup. Saya Sandi, ya saya 19 tahun. Saya pertama sekali sama JKT48. Saya lebih suka JKT48 karena melihat mereka itu unik gitu. Tampil rame-rame di atas panggung. Ya jadi daya tarik tersendiri buat saya. Sampai sekarang mengikuti perkembangan mereka. Ya begitu. Mereka jadi ada lebih dekat lah. Ada event-event mereka yang membuat JKT48 lebih dekat sama fansnya. Ini CD pertama saya dapat waktu itu pas ada event anniversary JKT48 yang pertama. Ini dibagiin gratis ke member. Di sini ada kipas. Ini ada CD. Jadi tinggal mereka ya. Ada majalah. Dimarahin pernah. Waktu itu saya beli CD sampai banyak, sampai diomelin. Karena ya katanya ini buang-buang uang aja kan, mending buat beli buku atau buat apa gitu. Orang mau kaset baru, lama sampai kasetnya setumpuk itu loh Bang. Berkali-kali ada yang udah beli lagi. Itu karena ada apanya katanya. Iya ada kuponnya katanya gitu. Ya Allah katanya, jangan gitu, apa kan udah ada. Ini kan ada kuponnya, jadi dia gitu. Waktu itu pernah sih sekali. Waktu itu duit ini apa uang kas kelas. Itu wah ada CD nih rilis hari ini. Bukan CD, tiket konser waktu itu. Wah ada tiket konser rilis hari ini. Gimana ya? Ini uang kelas dipakai dulu kayak. Akhirnya saya pakai uang kas itu, 3 hari kemudian baru saya ganti sama duit saya. Hasya, Atta, Sam, Anda adalah penggemar atau fans berat JKT48. Nah, sejak kapan kalau Hasya? Kalau saya mulai dari akhir 2012, 14 September 2012. Apa? Kenapa bisa suka sekali? Awalnya saya suka AKB48, tapi saya tahu saya lama banget untuk nabung baru bisa sampai ke Jepang. Saya coba-coba di sini. Ternyata saya udah lebih nyantol di sini daripada ke Jepang. Cocok ya? Cocok. Oshinya siapa? Oshi saya ada 5. V, Vini, Lydia, Noella, Shani. Oke. Tadi V kita sudah wawancara ya. Nah, katanya Hasya ini sampai membeli
merchandise seharga 11 juta rupiah. Itu merchandise apa? Jadi waktu itu tahun 2014 bulan Juli ada event charity. Kebetulan waktu itu bulan Ramadan, lelang tim K3. Jadi waktu itu salah satu OSI saya Vini melelang boneka kenangan itu. Boneka apa? Boneka kelinci. Kecil sih segini. Itu sejarahnya sih katanya dulu ayahnya ngasih ke ibunya waktu pacaran. Akhirnya udah nikah, punya anak, boneka dari anaknya, dan menurut dia itu banyak kenangannya. Karena banyak kenangannya itu berharga dan dia lelang untuk charity sih tujuannya. Oke, saya mau tanya aja nih ya, maksudnya 11 juta itu apa ya, jumlah yang kecil untuk Asya? Itu atau jumlah bagaimana? jumlah yang besar. Oke, berarti kalau kita sepakat bahwa itu 11 juta adalah jumlah yang besar untuk Asya, walaupun kerja di perusahaan minyak ya. Oke. Nah, kenapa sampai punya keinginan harus saya miliki? Saya itu orangnya apa ya, bisa dibilang benar-benar punya target gitu. Jadi waktu itu dari setahun sebelum charity event saya bertekad saya harus punya salah satu benda lelang dari salah satu OSI saya. Jadi waktu itu yang K3 duluan, ya udah ada kesempatan, ada rezekinya, saya ikut charity event ya. Oke, ini kita belum bicara soal tiket ya. Ya, Ruti, kalau Hasya berapa kali dalam seminggu kalau menonton JKT48? Dulu waktu saya belum terlalu sibuk sih seminggu bisa 2 kali. Sekarang saya lagi sibuk banget di kantor, ya paling 2 minggu sekali lah sekarang. 2 minggu sekali. Dan sudah punya predikat MVP. Alhamdulillah coba dijelaskan kalau MVP itu maksudnya apa? Yang udah nonton 100 kali. Jadi ada level-levelnya ya? Ada. Oke, most valuable participant gitu ya? 100, 200, 300. 100 kali nonton, itu dapat apa, Ata? Aku kemarin dapat pin 100 sama baju. Baju yang ditandatanganin oleh 16 member yang perform. Oke. Nah, kemudian kalau 200 dapat apa? Kebetulan teman yang 200 dia ada foto bareng sama member yang perform semuanya. Nah, ini kan kita bicara tentang betapa fans begitu fanatik. Nah, dengan ini ya, dengan pujaannya begitu ya. Kalau apa hal yang mungkin paling gila yang pernah Sam lakukan? Saya punya satu member favorit. Jadi saya belum. Siapa? Waktu itu Vini. Ketika itu member favorit itu saya belum kenal banget. Jadi tapi saya melihat bahwasanya dia orang yang layak untuk didukung di JKT48. Lalu ketika itu saya pergi mendapat kabar bahwasanya dia ikut event direct selling di suatu kota di Kalimantan. Pada malam harinya saya merasa apakah saya harus datang gitu. Tapi pada akhirnya jam 1 malam saya melihat saya pesan tiket di internet. Lalu paginya saya berangkat, jam 9 sampai ke kota itu. Lalu saya belum beli CD, bertemu dia, jam 3 saya langsung balik ke sini. Anda kan mahasiswa ya? Ya. Berarti biaya untuk nonton, membeli tiket, itu dari mana? Saya punya tabungan juga, dan juga saya punya kerja-kerja sambilan juga, kadang nulis. Terhitung tidak sampai saat ini berapa biaya yang sudah dihabiskan karena punya pujaan begitu? Nah, saya nggak ngitung banget sih, tapi saya punya jatah, saya punya budget. Misalnya sebulan tuh hanya boleh 300.000 atau 400.000, nggak boleh lebih dari itu. Jadi mungkin setiap bulan bisa dihitung sekitar itu. Saya ngefans dari. Berarti kalau beli tiket untuk keluar kota kemudian balik lagi sehari itu sebenarnya udah jauh dari budget kan? Itu udah jauh dari budget, tapi pada akhirnya kan jadi saya tambal di bulan berikutnya saya nggak nonton. Gitu. Oke. Saya nggak boleh lebih dari budget. Oke, bagus lah ya, paling tidak ada budgetnya. Nah, tapi Atta sendiri ini awalnya suka dengan JKT48 ini sebenarnya karena disuruh meliput ya? Ya, awalnya tugas, habis selesai tugas, terus teman tetap ngajakin, yuk motret ini yuk. Dia sambil belajar, kan kebetulan hobi juga, hobi di fotografi, ya udah sekalian kerjaan, sekalian motret dimanapun, dimana mereka manggung. Aku ada sama teman-teman nih ikut ke sana motretin mereka. Itu. Oke, nah kemudian apa yang membuat, yang tadinya hanya tugas, tapi benar-benar akhirnya ngefans, jatuh cinta begitu? Ya, kemana ya? Karena teman-temannya juga sih.
Terus mereka juga maksudnya seru. teman-teman sesama fans? Sesama fans, fandomnya itu asik-asik. Oke, ini kan sudah 100 kali 100 nonton ya. Hasya sudah berapa? 102. Hafal begitu ya. Oke, tidak usah kita kalkulasi ya. Nah, ini kira-kira masih panjang ya kecintaannya. Kalau lihat sekarang, tim yang sekarang, biasanya sih si manajemen JKT itu selalu punya acara-acara yang menarik gitu. Saya udah mau berhenti, tiba-tiba mereka merilis sesuatu yang baru pernah lagi. Seperti itu, pernah sudah istilahnya mau udahan begitu. Iya, betul. Apa contohnya kejutan yang akhirnya membuat seorang Hasya bertahan begitu? Padahal sibuk sekali kan? Waktu Senbatsu Sosenkyo, waktu itu saya udah mau keluar, udahlah capek apa sih, cuman kemudian format Senbatsu Sosenkyo ini kan mengikuti pola AKB di Jepang, jadi milih 16 member untuk single itu di voting oleh fans, dan itu benar-benar kerja sama antara fans itu diperlukan banget, dan menurut saya itu challenging dan menarik, dan buat orang-orang yang saya kagumi juga, jadi yaudah deh saya turun lagi. Ketika fase gemerlap kebintangan ini surut, dia mengalami krisis. Kalau pada episode ini kita membahas tentang JKT48 dan bukan soal grup musiknya saja, tapi bagaimana fanatisme para fans yang begitu kuat bondingnya dengan JKT48 ini. Kenapa bisa begitu, Mas Yesi? Apa yang Anda amati sejauh ini? Kalau yang saya lihat adalah JKT48 ini datang ke Indonesia membawa konsep bisnis yang sangat berbeda dengan grup musik yang lain. Contohnya berbeda. Contohnya berbeda apa? Misalnya gini, let's say produk lain datang dengan kita sudah jadi, kita we are stars, ya. Sementara JKT48 ini datang dengan kita nggak bisa apa-apa, tapi look at us, lihatlah kita bisa jadi sesuatu. Nah, kalau begitu kenapa justru bisa membentuk kelompok fans yang begitu die hard ya? Oke, karena begini, ketika orang terlibat secara langsung dalam sebuah proses, let's say fans datang nonton di teater dan mereka melihat bahwa oh si A ini hari ini jelek nyanyinya, hari ini jelek dansanya, besok dia datang lagi meskipun dengan lagu yang sama, dengan koreografi yang sama, mereka juga lihat oh tapi hari ini dia lebih bagus sedikit narinya, lebih bagus sedikit nyanyinya. Ketika orang terlibat terus-menerus seperti itu dengan proses yang berkelanjutan, lama-lama dia akan terikat secara emosional. Seakan ikut melahirkan gitu. Betul, seakan ikut membantu. Ya, seorang ibu yang melahirkan anaknya pasti sayang ya sama anaknya. Betul, seakan ikut membantu bahwa itu Anda adik saya loh di situ, gitu. Ceritanya seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang sama untuk Mbak Vera ya, tapi sebelum kita bedah lebih jauh ya, kenapa mereka bisa begitu sukses lah, paling tidak di mata fans mereka begitu ya. Kenapa seseorang bisa begitu benar-benar ngefans gitu ya, fanatik jadi nggak begitu cuma sekedar ngefans, tapi fanatik gitu ya, fanatik, Mbak Vivi arahnya ya. sudah ke fanatik. Karena sebetulnya gini, kita demikian? bedakan nih ya, kita bedakan bahwa ada orang yang sekedar punya minat dan hobi sama grup musik tertentu ya. Kadang-kadang kita di leisure time mendengarkan grup musik tertentu, we enjoy it, bikin hidupnya jadi balance, itu sehat. Tapi kadang-kala si minat dan hobi tadi berkembang sehingga intensitasnya menjadi demikian tinggi, bahkan sometimes a little bit obsessed gitu loh. Jadi bukan sekedar beda ya, cinta sama obses ya. Udah itu beda lagi cinta ya? Itu dua arah gitu ya. I love you, you love me gitu ya. Tapi kalau obses ya I love you, tapi I don't know ya yang di sana seperti apa. I don't even know you gitu ya. I just love you gitu, that much gitu ya. Obses dan intensitasnya sedemikian tinggi, dan ini yang dimaksud dengan jadi fanatis gitu sebetulnya. Nah, sebagai seorang pengamat musik begitu ya, kenapa JKT48 ini bisa begitu sukses dan berkelanjutan hingga saat ini? Karena mereka kan dari 2011 ya. Betul, begitu. betul. Dan secara bisnis, pasti Mas Yesi lebih tahu nih ya, bagaimana secara bisnis, sangat menguntungkan atau bagaimana? Kalau menurut saya itu sangat menguntungkan ya secara bisnis. Sales mereka tinggi terus, sales CD itu mereka ditunjang dengan gimmick yang hebat. Bayangkan Mbak Vivi, kenapa mereka bisa saya harus bicara dengan sister groupnya dulu, masalah sister groupnya, yaitu AKB48. Mereka bisa jual 1 juta kopi CD dalam sehari. Itu yang bikin saya tertarik pada awalnya. Angka yang begitu luar biasa di era
membacakan yang sangat merajalela di era seperti ini. Digital era. Digital. Dan ternyata mereka pun bisa, meskipun nggak sampai 1 juta kopi sehari ya, tapi mereka tetap bisa menjual cukup CD yang banyak, ya kan? Dengan cara gimmicknya gampang. Mereka contoh gimmicknya. Contoh gimmick. Di dalam CD ada tiket untuk namanya istilahnya handshake. Kita beli CD itu, kita dapat waktu salaman dengan idolanya. Idolanya. Nabila lah katakan atau Melody. 10 detik. 10 detik. 1, 2, 3. Itu yang menjadi alasan orang beli banyak. Oke. Yang dibeli handshake-nya itu, bukan cuma CD-nya. Not necessarily the music, ya kan? Tapi kan label doesn't really care, terserah CD mau beli berapa juga, yang penting sales-nya laku gitu kan. Itu salah satu gimmicknya. Kemudian apalagi kekuatannya sebagai seorang musisi? Handshake ini juga penting karena baru dia yang membisniskan handshake ini. Ternyata penting ya handshake itu ya, sangat penting kan? Ya. Bertemu, mereka bisa membisniskan pertemuan, mereka bisa membisniskan salaman. Ya kan? Kenapa Indonesia tidak berpikir dari dulu begini kan? Kalau begini pemusik-pemusik dari kaya dari dulu. Apalagi foto bareng gitu ya, sekali foto, foto bisa dibisniskan. Itu kan semua katakanlah biasanya kita dibilangin ada umurnya, ada masanya, begitu ya. Kalau dari 2011 hingga saat ini, Mas Yesi akan melihat JKT48 ini akan kemana? Akan berapa lama bisa terus eksis di industri musik Indonesia? JKT48 ini bisa bertahan terus regardless of the music menurut saya. Meskipun mereka bikin lagu yang jelek, mereka bisa bikin lagu yang bagus, udah nggak relevan. Kalau menurut Anda lagunya bagus tidak sih? Secara musikal, saya harus bilang ya ada bagusnya, ada jeleknya. Most of the music mereka dibikin sebetulnya dari tahun 2005, dari tahun 2006, dan itu lagu terjemahan dari sister group mereka, dari AKB48. Makanya liriknya agak ketika ditranslate sebetulnya agak aneh gitu. Bukan meskipun bahasa Indonesia yang kayak bahasa film kartun yang suka kita lihat di hari Minggu gitu ya. Tapi itu liriknya positif sih sebetulnya. Tadi Mas Yesi sempat mengatakan bahwa bagaimana fanatisme atau kecintaan para fans terhadap JKT48 ini memang didesain, diciptakan kan karena interaksi tersebut, karena proses, bukan hanya sudah menjadi idol. Nah, sedangkan anak-anak JKT48 ini kan anak-anak yang mungkin masih muda-muda ya, remaja, 12 tahun, 15 tahun begitu. Ada yang 20 tahun, tapi mereka mulainya kan dari usia yang sangat dini. Nah, ini bagaimana dampaknya ya? Karena mereka akhirnya kan harus berinteraksi, melayani begitu. Ya, dampaknya nanti ke depan adalah tadi penghayatan tentang diri ini penting sekali sebetulnya. Ketika penghayatan tentang diri berubah, ya, tidak seperti orang kebanyakan, ketika fase gemerlap kebintangan ini surut, dia mengalami krisis. Krisis ini biasanya memang di tiap tahap usia ada krisisnya. Di usia 40 ada kan krisis parubaya namanya. Di usia early kita udah krisis, kelar remaja, dewasanya krisis, problem. Karena begitu dewasa kira-kira krisis. Problemnya apa? Karena dari masa remaja krisis, biasanya dalam bentuk apa? Dia mau mengembangkan karir di bidang apa? Kalau tetap bermusik sebagai solo gitu ya, penyanyi solo, itu akan lebih baik dampaknya. Tapi kalau enggak, problem. Dia untuk bisa mengatasi gap antara dulu saat menjadi bintang dan dieluk-elukan on stage, bahkan salaman aja bayarnya lumayan mahal gitu ya. Sekarang you are nobody gitu, dan sebelumnya dia nggak sempat mengembangkan hal-hal lain selain musik dan nyanyi misalnya. Itu problem, makanya harus di-maintain. Dan itu akan jadi beban berlipat ya pada saat dia tepat sekali nanti pada saat usia 20, 30, apalagi 40 nanti. Jangan sampai 48 jadi problem pada saat usia 48 gitu. Aduh, jangan sampai. Enggak dong, jangan mudah-mudahan. Mbak Vera, Mas Yesi, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Sama-sama Mbak Vivi. Di era globalisasi seperti sekarang, penetrasi budaya asing tak mungkin kita hindari. Namun yang terpenting, budaya bangsa sendiri harus tetap kita jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Pemirsa, saya Vivi Aleda Yahya, selamat malam, sampai jumpa.